Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kata kelasnya bisa pimpin doa dulu. Ya Pak, di sini saja. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai sesi pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada saya. Mana kabarnya? Baik, Pak. Sebelum kita mulai mata pelajaran hari ini, Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Denny Saputra. Hadir, Pak. Muhammad Sarul. Hadir, Pak. Muhammad Fadil Amande. Hadir. Apa, Pak? Kemana lagi ya? Tidak tahu, Pak. Samsidar. Hadir, Pak. Neni. Hadir, Pak. Aulia. Hadir, Pak. Aulia. Berarti hanya Fadil Amande ini. Iya, dia mana? Kalau mana seorang, Pak? Baik, kita masuk di materi kita ya, menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Masuk dong. Fadli WhatsApp masuk. Oke. Ada yang tahu apa itu menganalisis? Satu orang tentang menganalisis. Baik. Bagaimana apa tadi? Melakukan, Pak. Melakukan. Meneliti, Ya. mencari. Mencari. Meneliti. Meneliti. Oke. Kalau dalam bidang matematika, logika dan menganalisis adalah logika atau proses pemikiran suatu masalah. Tetapi Fadli WhatsApp maksud masuk. dari menganalisis dalam kamus besar itu yaitu aktivitas yang membuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan yang lain. Baik, karena hari ini kita mempelajari tentang menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, Bapak akan menanyakan kepada adik-adik sekalian bahwa pentingnya kejujuran dalam sehari-hari itu apa? Ada yang bisa berikan contohnya? Pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Itu sangat penting Pak, karena kalau orang jujur itu pasti dianggap orang yang baik. Fadli WhatsApp masuk. Ada lagi?
adik Muhammad Sahrul. Jadi di sini Bapak akan di sini Bapak sudah menyiapkan beberapa instrumen untuk penilaian. Ini ada beberapa pernyataan seperti meminta jawaban kepada teman ketiga ulangan, ada yang selalu ya. Setelah itu ada mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemiliknya, ada perasaan khawatir dan was-was ketika berbuat dusta, merasakan kesulitan yang sangat besar ketika berkata jujur. Baik, di sini Bapak akan mengajarkan kalian bagaimana untuk melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang bermanfaat dan perbuatan yang jujur dalam kehidupan kalian sehari-hari. Di sini Bapak akan membuatkan satu perhitungannya seperti ini. Ada kata selalu. Ini poinnya 4. Ada sering. Poinnya ini 3. Terus itu jarang. Poinnya 2 dan tidak pernah. Poinnya 1. Baik, Bapak akan mengambil beberapa contoh dari adik-adik semua. Kita ambil dari Tony. Mama juga beli. Saya Bapak. Tony, Denny, dan Sahrul. Karena saya lihat ini wajah-wajahnya semua wajah-wajah alhamdulillah baik. Ini Bapak akan bertanya kepada temannya yang bukan sama kalian ya. Karena kenapa? Kalau kalian sendiri yang Bapak akan tanya, maka kalian akan selalu berkata tidak, selalu atau tidak pernah untuk melakukan kebohongan ataupun melakukan kejujuran. Karena kita mempelajari menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam agama Islam itu bukan hanya dalam bentuk Al-Quran dan hadis terus kita akan mempelajari, tetapi dalam kehidupan kita juga mempelajari manfaat kejujuran, menganalisis manfaat kejujuran juga. Karena kenapa? Manfaat kejujuran itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kepada teman-teman dari Tony, apakah Tony selalu meminta jawaban kepada teman ketika ulangan? Selalu. Betul. Tidak selalu juga Pak, tapi kalau itu mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemiliknya, selalu, sering, jarang, tidak pernah. Untuk teman-temannya Tony. sering. Sering. Berapa? 3. Itu ada perasaan khawatir dan was-was ketika berbuat dusta. Apakah Tony selalu melakukan? Jarang. Itu jarang sekali, jarang. Kamu ini Tony bagaimana lagi? Merasakan kesulitan yang sangat besar ketika berkata jujur. Apakah Tony selalu melakukan atau tidak pernah melakukan merasakan kesulitan yang sangat besar dalam berkata jujur? Bagaimana teman-temannya Tony ini? Pertanyaannya apakah Tony
kesulitan yang sangat besar ketika berkata jujur? Sering. Ini tahun ini bagaimana kamu tahun ini? Nah, untuk Denny. Jadi di sini Bapak mengambil contoh kepada teman-teman kalian ya. Untuk Denny, meminta jawab kepada teman ketika ulangan. Sering. Bagaimana kalian ini kalau ulangan ini? Kalian belajar tidak? Belajar Pak. Belajar kontek? Tidak Pak. Nah, ini poin kedua, mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemiliknya. Apakah Denny selalu meminjam barang teman-teman dan mengembalikannya atau tidak? Ini dilakukan selalu, sering, jarang untuk teman-teman. Sering. Aduh. Setelah itu ada perasaan khawatir dan was-was ketika berbuat dusta. Apakah Denny selalu merasakan khawatir atau was-was ketika berbuat dusta? Apakah teman-teman selalu memperhatikan tingkah laku Denny saat melakukan perbuatan yang salah? Selalu. Ini aduh. Dan ini tidak boleh kayak begitu ya. Tapi di sekolah ini hanya contoh. Tapi kalau di dunia kenyataannya jangan begitu ya. Setelah itu ada merasakan kesulitan yang sangat besar ketika berkata jujur. Apakah Denny selalu kesulitan saat mengatakan perbuatan yang jujur? Jarang atau sering? Jarang. Bagus. Oke. Kita ke Sarul. Sama juga pertanyaannya, meminta jawab kepada teman ketika ulangan. Selalu. Jangan begitu Sarul ya. Tidak boleh begitu. Iya Pak. Mengembalikan barang yang dipinjam kepada pemiliknya. Apakah Sarul selalu meminjam? Sering. Ada perasaan khawatir dan was-was ketika berbuat dusta? Tidak pernah. Selalu Pak. Ini penilaiannya dari teman-temannya semua. Selalu Pak. Merasakan kesulitan yang sangat besar ketika berkata jujur. Apakah Muhammad Sarul selalu? Pak. Selalu. Wah. Oke. Ada yang bisa bantu Bapak untuk menjumlahkan semua ini? Yang berhitam. Ini semua berapa? 12. Aduh. 13. Ini pokoknya harus belajar sama Aulia ya? Iya Pak. Dan belajar nyontek maksudnya. Iya Pak. Ini 3 tambah 3 tambah 4 tambah 2. Tony. Tidak tahu Pak. Kamu ini bagaimana kamu ini? Yang temannya lain? 12. Nah. 15. Yang di ujung main HP ini. Yang di ujung. Perhatikan dulu Bapak. Nanti sebentar kalau setelah mata pelajaran Bapak baru bisa berhenti. 4 tambah 4 tambah 3 tambah 4. Nah, bentar. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa yang jujur, yang memiliki kejujuran paling tinggi dan kejujurannya yang masih rendah. Dalam artian kejujuran yang paling tinggi dimenangkan sama Sarul dan yang paling rendah ada sama Denny. Jadi Bapak harap kepada adik-adik semua, kejujuran itu sangat penting ya, sangat penting. Karena kenapa? Kalau kita selalu melakukan satu kebohongan dan akan berimbas kepada hari-hari berikutnya. Dalam artian kalau kalian selalu jujur dari awalnya kalian jujur, maka seterusnya akan melakukan kejujuran. Tetapi sebaliknya kalau kalian tidak pernah melakukan kejujuran, hal sekecil pun itu kalian akan selalu tidak akan jujur. Kalian akan berbohong terus, dan Allah itu tidak suka dengan manusia yang selalu berbohong. Allah tidak suka kepada manusia yang tidak jujur.
sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Nah, di sini jika kita sudah menjadi orang jujur, insya Allah kedepannya di akhiratnya kelak nanti akan ditempatkan di surga. Tapi jangan harap kalau kalian sudah melakukan kejujuran tetapi tidak melakukan sholat 5 waktu, karena sholat 5 waktu itu adalah tiang agama. Ada yang mau ditanyakan atau bapak yang ada yang ditanyakan, bapak yang akan bertanya. Saya Pak. Nah, Tony. Ya baik Pak. Nah, Karena materi bapak yang dibawakan itu mengenai menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. apa yang mau ditanyakan? Tetapi Pak, kalau mengenai manfaat atau kejujuran dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin masih banyak orang yang tidak melakukan kejujuran terhadap secara sistematis seperti itu Pak. Jadi pertanyaan intinya saya Pak sebagai murid, terus bagaimana kita bisa menghadapi kejujuran tanpa kita gabungkan dengan kehidupan sehari-hari. Baik. Karena kalau kita gabungkan kan dia masuk ke kejujuran kan kalau yang kita ketahui bahwa dia tidak kejujuran kehidupan sehari kan dia tidak bisa terpisahkan dari kejujuran yang sehari-hari. Tetapi kalau kita mengajuk dengan terpisah itu bagaimana sih Pak? Terima kasih Pak. Untuk kejujuran itu tidak akan pernah terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Karena kenapa? Saat kita baru bangun tidur, saat kita hendak melakukan apa-apa dan ada yang kita lakukan kesalahan dalam melakukan sesuatu, dan ada seseorang yang melihat setelah dia melihat kita bahwa kita melakukan ada hal yang kita lakukan salah dan akan bertanya kepada kita akan berkata jujur atau tidak. Dalam artian, jadi untuk kejujuran ini tidak bisa kita lepas dari kehidupan sehari-hari, karena ini kejujuran sudah melekat dari diri kita sendiri. Ini sudah melekat pada diri kalian masing-masing. Jadi kesimpulannya, kejujuran dan kehidupan sehari-hari ini akan terlepas. Karena kenapa? Di sini dilihat apakah kita melakukan kejujuran dalam kehidupan kita. Pokoknya kita di sini kita harus menjadi seperti cermin. Jika kita melakukan sesuatu di depan cermin, maka di dalam cermin itu akan melakukan juga pergerakan yang sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi di situ cermin itu tidak akan pernah bohong, tidak akan pernah bisa bohong untuk menafsirkan apa yang kita lakukan. Jadi sama dengan halnya kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu saudara adik Tony ya. Ya Pak. Baik, karena waktunya juga sudah mepet, sudah mau selesai, jadi Bapak hanya berpesan kepada adik-adik semua bahwa kita hidup di dunia tidak boleh melakukan kebohongan. Kita harus selalu jujur dan selalu berbuat baik kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Karena kebaikan itu, hal sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan berbuah manis pada akhirat kelak. Bukan karena kita sudah akan meninggal atau bagaimana, tetapi hal yang paling penting di dunia adalah hal kejujuran. Oke, baik anak-anak, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Bapak tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.